Sungguh lucu sekali. Rizal Fadilah pengecut. Dengan alasan kecelakaan, Rizal Fadilah absen atas panggilan penyidik Polri terkait tudingan ijazah palsu. Rizal Fadilah yang begitu sangat keras di dalam menghardik Pak Jokowi dengan kata-kata gantung-gantung Pak Jokowi, kini tidak mau hadir karena saking takutnya barangkali sehingga saat menyeberang dia ditabrak motor. Dan inilah beritanya. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, sekarang juga. Gantung Jokowi, sekarang juga. Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecilkan. Kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Reskrim Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kapan? Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan ditabrak motor sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Fadilah, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadilah, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Tifa, Dr. Rismon Hasiolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Jadi pada hari ini ada 4 panggilan ya dari TPUA di Polda Metro Jaya terkait laporan Joko Widodo adanya dugaan ijazah palsu. Jadi yang dipanggil itu ada 4 orang. Yang pertama Rizal Fadilah, kemudian kedua Damai Hari Lubis, yang ketiga adalah Ibu Kurnia, yang keempat adalah Rustam Effendi. Tapi yang hadir pada hari ini memenuhi panggilan hanya 3 orang dari TPUA sendiri, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Ibu Kurnia. Dikarenakan Bapak Rizal Fadilah pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin, itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya. Jadi kecelakaan, dan hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Untuk agenda hari ini sebetulnya apabila Pak Rizal sebetulnya untuk apa dijelaskan kepada penyidik? Jadi memang agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA, dalam hal ini keempat orang tadi terkait laporan Bapak Joko Widodo. Untuk keterangan lebih lanjut itu kawan-kawan masih diperiksa di dalam. Jadi bukan panggilannya, undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Lagi, bukan panggilan. Jadi undangan klarifikasi terkait laporan Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan pada hari ini ketiga orang tersebut memenuhi undangan klarifikasi dan sementara memberikan keterangan, sementara diperiksa di unit Subdit Reskrimum ya yang ada di Polda Metro Jaya. Dari jam berapa tadi Pak? Tadi jam 9 kita sudah mulai dipanggil ke dalam dan sudah mulai di BAP dan sampai sekarang masih sementara berlanjut. Oke. Pak, katanya Pak Rizal juga sudah mempersiapkan video bukti-bukti mengenai untuk menegaskan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Apa sih yang dipersiapkan Pak? Apakah video tersebut juga dibawa oleh ketiga orang dari TPUA yang diperiksa? Nah, kalau untuk video itu memang dari Bapak Rizal Fadilah, sementara saksi-saksi yang lain juga membawakan bukti masing-masing ya dari saksi. Jadi mungkin untuk video Pak Rizal sendiri yang nanti akan memberikan keterangan di kepolisian. Jadi pada saat beliau datang pasti bukti-bukti itu akan dibawa dan akan diserahkan ke penyidik ya. Dijadwalkan ulangnya kapan ya Pak? Kita untuk Pak Rizal Fadilah kita menunggu konfirmasi dari Polda Metro Jaya, dari Barreskrim sendiri, apakah mau dipanggil kapan. Kita belum menerima surat itu dari TPUA, secara resmi belum menerima penjadwalan kembali. Kita menunggu hasil pada hari ini pemeriksaan. Kalau yang kemarin di Barreskrim itu sebagai pengadu ya Pak ya? Betul. Jadi di Barreskrim itu Pak Rizal dan TPUA sebagai pelapor. Ya, pelapor terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Jadi itu juga sudah naik lidik.
surat iliknya resmi. Aduan masyarakat ya Pak ya? Itu Dumas melalui aduan masyarakat, dan sampai saat ini sudah ada juga 4 orang yang sudah diperiksa kemarin. Ada Bapak Medi, ada Pak Rizal juga sebagai prinsipal, kemudian 2 orang lainnya adalah Pak Rustam dan DHL Damai Hari Lubi. Undangan klarifikasi ya? Undangan klarifikasi ya. Gue mau ngilas sekali lagi undangan klarifikasi ya. Oke, cukup ya. Bapak dengan siapa namanya Pak? Saya Rahmat Himran, Selaku juru bicara TPUA. Oke. Ya, kalau saya Arif Iksan, Wakil Presiden TPUA bidang media. Ya. Terima kasih Pak ya. Disampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Risret Kriminal Umum pada hari ini, dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan, dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kapan? Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor, sehingga kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Fadila, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadila, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Tifa, Dr. Rismon Hasiolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, batal hadir dalam pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai tindak lanjut laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Menurut juru bicara TPUA, Rahmat Imran, Rizal berhalangan hadir karena mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan kembali ke Bandung usai memberikan keterangan di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Juru bicara TPUA, Rahmat Imran, pada Kamis pagi menyebut selain Rizal, ada 3 orang perwakilan TPUA lainnya yang dijadwalkan memberikan keterangan atau memenuhi undangan klarifikasi di Diskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis 8 Mei. Ketiga orang tersebut diantaranya Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurnia yang terkonfirmasi hadir dan sudah dimintai keterangan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk video itu memang dari Bapak Rizal Fadila, sementara saksi-saksi yang lain juga membawakan bukti masing-masing ya dari saksi. Jadi mungkin untuk video Pak Rizal sendiri yang nanti akan memberikan keterangan di kepolisian. Jadi pada saat beliau datang pasti bukti-bukti itu akan dibawa dan akan diserahkan ke penyidik ya. Untuk Pak Rizal Fadila kita menunggu konfirmasi dari Polda Metro Jaya, dari Barreskrim sendiri, apakah mau dipanggil kapan. Kita belum menerima surat itu dari TPUA, secara resmi belum menerima penjadwalan kembali. Kita menunggu hasil pada hari ini pemeriksaan. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga. Pak Tua, kemarin kenceng banget berapi-api, penjarakan Jokowi, seret Jokowi, gantung Jokowi. Begitu dipolisikan, mencari perlindungan di mana-mana. Pengecot. Panas-panas tai ayam. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara. Dari sini aja udah kelihatan kalian tuh bakal kalah. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu santai, sedangkan kalian klarifikasi di mana-mana, giring opini kemana-mana. Ya sekarang ketawa. Tapi mungkin 2 minggu lagi, kalian tuh nangis-nangis, bilang diintimidasi lah, di apa, drama-drama kayak anak kecil. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD gitu kan. Oke guys, ini adalah
Rizal Fadilah ya, ini terlapor kelima ini ya. Ini adalah merupakan salah satu gengnya Ray Suryo yang selalu menjustis bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Nah, kali ini Rizal Fadilah ya telah menemui DPD RI mengadu minta DPD RI mengawal permasalahannya. Jadi ini adalah bentuk ketakutan ya, apalagi saudara Fadilah ini seolah-olah tahu persis bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini kan merupakan suatu ungkapan bahwa mereka sudah seyakin-yakinnya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Padahal siapa yang berhak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tentu saja adalah pengadilan. Apalagi UGM ya, UGM itu sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya. Oleh karena itu, malah kita ikuti bagaimana bentuk ketakutan Rizal Fadilah ya, yang ya usianya sudah tidak muda lagi, namun kalau bicara luar biasa sering kurang etika. Oke, kita ikuti. Kehadiran kami gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD itu kan, mengawal bersama lah. Gitu. Ijazah Pak Jokowi palsu. Ini dari jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua TPUA bahwa ya terus berlanjut itu sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh dua ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon tambah Dr. Tipa dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu. Terlapor 5 ya mereka yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan kalau tadi ya begitu lugunya sebenarnya orang ini. Jadi mungkin dia tidak tahu apa-apa ya. Mereka Rizal Fadilah ini adalah aktivis ya, dulu di PAN ya, yang terakhir saya tidak tahu di partai mana. Itulah, jadi kita tetap berharap ya, mudah-mudahan ini segera diselesaikan oleh Polda Metro Jaya. Saya juga berharap orang-orang seperti ini yang selalu menjustis orang, yang selalu memvonis orang, katanya dia ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Yang jelas saya punya keyakinan bahwa apabila yang menyatakan itu UGM, maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli, karena semua proses akademik administrasi telah dilalui. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.